من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Saba ayat 39 yang dibacakan oleh Cika tadi. Terima kasih banyak, jazakillah khair, yang telah membawakan sebuah ayat yang menyadarkan kita tentang kebenaran absolut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau hamba yang kaya, hamba yang dilapangkan rezekinya, hamba yang tidak dilapangkan rezekinya, tetap aja Allah itu Maha Kaya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Jadi hak Allah ingin membuat seseorang hamba menjadi kaya raya, ingin melapangkan rezeki kepada seseorang hamba, ataupun Allah ingin menyempitkan rezekinya, tidak peduli hamba tersebut rajin ibadahnya atau tidak rajin ibadahnya. Yang jelas Allah itu Maha Kaya dan kebenaran dan keputusan absolut itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hitung-hitungan dalam beribadah, ya Allah, saya kok sholatnya udah baik, puasanya udah bagus, sedekahnya udah banyak, duha tiap hari, tapi kok hutangnya masih banyak sekali ya Allah, tapi kok rezekinya masih seret. Berarti kita masih hitung-hitungan dengan Allah. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa untuk melapangkan ataupun menyempitkan rezeki daripada seorang hamba. Namun ada rahasianya. Ternyata ada cara-cara yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita menjadi seorang yang kaya raya. Kaya yang seperti apa? Insya Allah Islam itu indah akan membahasnya hari ini dalam tema semua bisa mendadak kaya. Bersama dengan salah satu teman kita yang sudah hadir, Masya Allah, yang viral di sosial media, yaitu Cika. Sehat ya Cik ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, langsung saja kita membahasnya dalam Islam itu indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, pasti penasaran banget nih. Bagaimana sih caranya biar kita bisa jadi kaya secara mendadak? Mau aja apa mau banget? Saya juga mau. Nah makanya buat yang di rumah disimak baik-baik ya. Dari awal segmen sampai segmen terakhir ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah semua bisa mendadak kaya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu kita yang lagi viral di sosial media. Ada Cika. Assalamualaikum Cika. Waalaikumsalam. Cika nama panjangnya siapa sih? Chandrika Sari Jusman. Wih panjang ya, Chandrika Sari Jusman. Iya. Kenapa begitu? Dia orang Bugis. Oh ya Allah nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ya buat jamaah yang ada di rumah, sebelumnya kita akan melihat ada sebuah tayangan nih. Tayangan tentang para petani yang mendadak kaya dan langsung memborong mobil. Ini dia tayangannya. Pemandangan berbeda terlihat di jalan masuk Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Minggu pagi.
Sebanyak 17 truk pengangkut mobil mewah melaju beriringan di kawal mobil polisi. Mobil seharga ratusan juta ini diborong sejumlah warga langsung dari kota Surabaya. Total terdapat sebanyak 17 mobil dalam berbagai merek. Iring-iringan kedatangan mobil baru ini cukup menghebohkan dan videonya pun sempat viral. Warga yang mayoritas petani ini mendadak kaya setelah menerima pembayaran pembebasan lahan dari Pertamina untuk proyek pembangunan kilang minyak GRR. Subhanallah, ya Allah. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Katanya salawatin dulu aja, mudah-mudahan kebagian. Amin. Ya di rumah juga ya sama-sama ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan yakin kalau memang waktunya Allah kasih pasti yakin dikasih sama Allah. Dan sebaiknya nih sebenarnya apa nih? Nah banyak orang ada dua yang saya mau tanyakan sama Ustadz Bani. Apa yang sebaiknya kita lakukan apabila kita tiba-tiba mendapatkan rezeki yang tak terduga atau mendadak nih ya. Harusnya kita melakukan apa? Terus yang kedua, bagaimana sebaiknya jika kita sebagai tetangganya nih lihat orang lain yang mendadak kaya, apa yang harusnya kita lakukan? Mohon izin penjelasan, silakan Ustadz Bani. Masya Allah, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dengan Mbak Cika. Dan guru-guru kami yang ada dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu limpahkan karunia kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Hakikatnya semua yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan ini, baik kekayaan, kefakiran, kemiskinan, kelebihan harta ataupun kekurangan harta, itu sejatinya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan dan kehinaan kita tidak ditentukan dengan seberapa banyak kita punya harta. Karenanya ketika Allah berikan kepada kita harta, yang pertama kali kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Dapat rezeki mendadak, alhamdulillah. Asal jangan meninggal mendadak, nauzubillah. Jadi kalau Allah berikan kepada kita rizki mendadak, kekayaan secara mendadak, yang pertama harus kita lakukan bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Yang pertama ucapkan alhamdulillah. Dari lubuk hati terdalam, ya Allah alhamdulillah. Kata Imam Atta, ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar nilainya daripada harta yang Allah berikan kepada kita. Berapa kita dapat rizki secara mendadak itu? 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Amin. Ketika kita bilang alhamdulillah, di sisi Allah ucapan alhamdulillah itu lebih besar nilainya di mata Allah dibandingkan uang 10 atau 100 miliar itu. Pertama, jadi kita bersyukur dengan ucapan. Yang kedua dengan tindakan. Bagaimana bersyukur dengan tindakan? Jangan dihambur-hamburkan itu uang. Ya. Dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Prioritaskan mana kebutuhan yang primer. Ya. Apa misalnya? Kalau kena gusuran di rumah dulu. Jangan jalan-jalan ke sana kemari, tahu-tahu udah habis. Ya tinggal di mana? Kolong jembatan, nauzubillah min dzalik. Kebutuhan yang paling primer, paling utama, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai harta berlimpah tapi anak-anak nggak pada sekolah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Atau misalnya untuk menyambung kehidupan kita. Hidup kita tidak hanya dicukupkan atau tidak tercukupi dengan harta yang kita dapatkan secara mendadak. Itu pasti habis, berapapun harta yang kita dapat habis pasti itu. Pasti habis. Maka simpan, pintar-pintar, pandai-pandailah, ya ada usahalah atau apalah itu ya untuk bisa mendatangkan rezeki dalam mencukupi kebutuhan kita setiap hari. Yang pertama bersyukur. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah keluarkan zakat infak sedekahnya. Ustadz ini dapat saya mendadak tanpa saya usaha. Sebagian ulama mengatakan itu zakatnya dikiaskan dengan zakat rikaz, ya, barang temuan. Yaitu sebesar 20% kalau tanpa ada ikhtiar dan usaha. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau di situ ada usaha, ada ikhtiar kita, maka masuknya zakat penghasilan. Ya, zakat penghasilan. Penghasilan. Yaitu sebesar 2,5% kalau sudah mencapai nisab. Yaitu sekitar 85 gram emas. Kalau 1 gramnya 500.000 berarti dikalikan 85 sekitar 42 juta. Kalau dapatnya 42 juta atau lebih 2,5%. Ya, tinggal tanya nanti ini harta saya masuk kategori yang mana? Keluarkan zakatnya. Lalu infak sedekahnya. Ustadz ternyata harta saya tidak masuk kategori yang harus dizakatkan karena belum cukup nisab misalnya. Maka keluarkan infak sedekahnya. Jangan ditelan mentah-mentah karena Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah
Orang-orang yang menimbun hartanya baik dari emas atau perak ataupun uang lah ya zaman sekarang itu. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih tahu besok dapat siksa yang pedih dia. Nauzubillah min dzalik. Apa bentuk siksa pedihnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Itu uangnya itu akan dikonversikan ke emas lalu dilebur emas itu. Setelah itu dia akan dijadikan sebagai alat untuk menyetrika. Semakin banyak hartanya semakin besar setrikanya. Nauzubillah min dzalik. Nah yang terakhir, kalau ada tetangga kita, kerabat kita dapat rezeki, gimana Ustaz sikap kita supaya tidak iri? Pertama, ikut bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan harta itu kepadanya. Alhamdulillah ya Allah, dia telah sukses. Ikut merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Susah Ustaz, latih. Jangan sampai SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, jangan sampai tertipu. Karena boleh jadi sesuatu yang diberikan kepada orang, kalau dia tidak taat kepada Allah itu istidraj namanya. Apa itu? Kenikmatan sesaat yang besok diganti dengan azab. Maka bersyukur Allah, mungkin kalau saya dikasih uang sebanyak itu belum tentu saya selamat. Mungkin saya gunakan untuk foya-foya, untuk maksiat. Nah, bersyukur juga. Dengan begitu mudah-mudahan mengikis sifat iri dan ketamakan dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Bani atas penjelasannya. Nah sekarang nih saya punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol dulu sama bintang tamu kita, Cika. Cika, gimana sekarang kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Cika kalau boleh tahu sekarang Cika sekolah kelas berapa? Kelas 3 SMA. 3 SMA, Iya. Wah ini Masya Allah ya, bentar lagi kuliah deh, jadi Iya. dewasa deh, amin. Nah tapi gini ya, Cika pernah gak sih kepikiran terus tiba-tiba mendadak jadi viral, terus bisa menghasilkan uang sendiri. Terus yang namanya orang yang viral itu kan pasti kan komentarnya juga banyak yang positif dan negatif. Nah bagaimana Cika ini bisa ngadepin orang-orang yang gak suka sama Cika yang mungkin berkomentar negatif. Mungkin coba dijawab dulu sama Cika gimana? Kalau misalkan tentang tahu bakal viral sih enggak. Enggak ya? Karena emang iseng aja tok-tokan aja. Nggak ada niatan untuk menjadi viral atau terkenal. Kalau buat yang nggak suka sama nggak suka sih aku, yang nggak suka ya udah, yang suka alhamdulillah. Pasti Iya. kan ada orang yang nggak suka juga sih. Pasti Ya pastilah, ada suka ya. dan nggak sukanya. Betul. Terus gini, sekarang kan udah punya penghasilan nih. Iya. Ada nggak sih pengen sesuatu yang Cika pengen kasih ke orang tua yang mungkin udah dikasih atau mungkin yang belum terrealisasi? Ada nggak kira-kira? Kalau pengen ngasih barang sih pasti bakal ngasih. Cuman yang Udah belum, terrealisasi belum ngasih barangnya? alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Yang belum terrealisasi apa tuh? Simpel aja, misalkan aku beliin mama baju. Oh, Masya Allah. Terus yang belum terrealisasi apa tuh kira-kira yang kira-kira Cika belum kasih ke mama papa gitu? Ya mungkin di umur sekarang tuh aku masih susah dibilangin, nggak nurut. Mungkin aku bakal lebih nurut lagi, dengerin orang tua, bikin seneng mama papa. Ada nggak sesuatu yang mungkin pengen Cika kasih ke mama papa ini yang mungkin nilainya besar tapi udah di gambaran Cika kalau Cika nanti punya uang, punya rezeki, Cika pengen ini gitu buat orang tua, ada nggak? Ada sih. Apa tuh? Pengen kalau boleh beliin tahu? mobil. Pengen beliin mobil buat mama papa, Masya Allah. Jangan-jangan tadi Mas Fadli dibisikin sama bapaknya ya. Oh iya kenapa tuh? Ada pesanan ya? Pesanan Enggak mobil. ada, enggak Ustadz. Enggak. Terus Cika nih ya, Cika pengen apa nih yang disampaikan kepada jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Biar semangat yang lagi cari rezeki nih. Dan yakin kalau mereka semua nih yang di rumah juga nih bisa sukses dan kaya. Ada yang mau disampaikan apa? Silakan. Ya apapun itu kalau misalkan kita dapat rezeki, kayak aku di umur masih muda udah dapat kerjaan gitu. Apapun itu diterima aja, walaupun capek tapi harus terima, lanjutin aja, harus tetap semangat. Karena kalau orang sukses itu harus capek. Iya, jadi jangan pernah berpikir nyari duit itu gampang ya. Mau bagaimanapun bentuknya pasti capek. Kalau nggak capek fisik, capek pikiran kan gitu bener ya. Kalau tidak capek badan, pikiran capek hati. Capek hati. Nah sekarang Cika, ada yang mau ditanyain gak nih sama guru-guru kita mumpung di Islam itu indah? Boleh, Cika silakan. Mau nanya ke Ustadz Maulana? Boleh. Wah ini sama-sama orang Bugi nih. Iyalah, bahasa Bugis saja ya. Jangan dong, kan saya nggak Bisa. ngerti. Oh, iya. Menurut Ustadz Maulana tuh miskin atau kayaknya seseorang bisa diubah atau emang udah takdir aja? Oh bagus nih. Gimana Ustadz Maulana, bisa nggak dirubah nih miskin apa kaya ini? Saya tausiah aja ya. Oh boleh, silakan. Tafadhol Ustadz. Ya, kalau mau dijawab pertanyaannya berdua ya nanti di ruang tunggu aja. Tapi kalau ini kan harus jadi tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kalau berbicara tadi pertanyaannya Cika bagus sekali. Apakah ini kaya miskin bisa dirubah atau sudah ditetapkan? Berbicara tentang hal ini sebenarnya kita harus sikapi. Bahwa kemiskinan bukan takdir dari Allah yang tak dapat diubah. Sebenarnya gitu. Kembali lagi alhamdulillah kembali pada diri kita. Apabila dia memiliki semangat untuk mencari penghasilan kemiskinan dapat diberantas di muka bumi ini. Bisa itu. Karena ingat ya, takdir dan nasib. Takdir itu ketetapan Allah. Takdir kan ada 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. Kayak tok-toknya dia. Rezeki, jodoh, ajal. Itu yang tidak bisa dirubah. Tapi yang namanya nasib ada 3 juga. Apa itu? Kaya miskin, pintar bodoh, baik buruk. Itu tergantung dari kita. Gimana kita usaha. Mau kaya? Mau. Usaha. Mau pinter? Mau. Belajar. Ada nanya di rumah, Ustaz gimana caranya supaya bisa peringkat 1, bisa lulus? Gampang, baca ini. Catat. Bacalah buku. Gimana Belajar, caranya? iya. Belajarlah. Dan ingat, kebebasan, kebersamaan, kepedulian. Ada namanya, mohon maaf, mau berantas kemiskinan? Mau? Mau. Tingkatkan kepedulian. Tingkatkan kepedulian, kebersamaan. Yuk kita buat lapangan pekerjaan. Ayo buat sekolah gratis. Sekolahkan orang. Karena menyekolahkan orang itu adalah salah satu sarana untuk memberantas kemiskinan itu. Ada kepedulian. Makanya kita ada zakat, infak, sedekah. Ini apa? Untuk pengelolaan supaya apa? Yang disakati itu nanti akan mengeluarkan zakat. Jadi paling bagus pengelolaan sebenarnya. Pengelolaan, pengaturan. Dan mohon maaf. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Sudah di atas semua. Yang penting Anda bergerak. Jangan berpangku tangan. Yang jelas yang namanya kalau berbicara tentang kaya miskin itu tergantung pada diri kita. Usaha. Mohon maaf tanpa menggurui, usaha. Kalau berbicara, jadi gimana? Jadi bisa dirubah? Bisa. Bentuk kebersamaan, bentuk kepedulian. Dahulu ada daerah atau negara yang miskin. Tapi tiba-tiba dapat tambang. Itu pemberian dari Allah. Tapi kalau dia tidak bisa kelola, sama aja. Tapi kalau dia bisa kelola dengan baik, pengaturan dengan baik, insya Allah. Dulu mungkin di sana tidak bagus daerahnya. Tapi ketika disimpankan sekolah, anak-anaknya disekolahkan. Dan ternyata anak-anak inilah yang mengangkat derajat orang tuanya. Jadi memutus rantai kemiskinan. Jadi bisa dirubah. Jadi itu bisa dirubah. Jadi yang di rumah tidak usah takut. Jadi gimana dong nenekku miskin. Mohon maaf ya. Justru bisa jadi orang maaf ya. Bapaknya miskin, anaknya kaya itu hebat. Tapi kalau anaknya orang tuanya kaya, bapaknya kaya, anaknya kaya, anaknya itu kaya itu biasa. Biasa itu. Iya, Ya iya. luar biasa kalau orang tuanya miskin tiba-tiba anaknya jadi kaya. Ini yang kita bahas bahwa sebenarnya betul. yang di rumah jangan berpasrah. Sudahlah, aku udah Iya. begini. Jadi intinya, Orang tua aku udah, nggak boleh bisa berpangku dirubah. tangan. Nggak bisa. Entah itu usahamu, Betul. entah itu pedulian orang, entah itu bantuan orang, entah itu strategi. Makanya ambil pembelajaran. Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih pelajaran tadi dari apa yang disampaikan guru kita Ustadz Maulana ya. Jadi bicara masalah tentang kaya miskin ini bisa kita rubah. Jadi tergantung bagaimana kita. Kalau kita mau jadi orang kaya kita giat bekerja, berusaha, mencari nafkah yang luar biasa tanpa ada hitung-hitungan tadi. Aduh capek, lelah, semangat. Insya Allah Allah kasih rezeki yang luar biasa. Amin amin ya robbal alamin. Nah apalagi Kucing tuh? aja bukan PNS. Iya, bisa dapat makan dia. Karena yang punya PNS. Salah. Iya. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah saya mau nanya lagi nih. Sama guru kita Ustadz Bani. Ustadz Bani, mohon izin sebelumnya. Nah Ustadz nih ada satu nih katanya nih yang pernah saya dengar dari kawan-kawan. Ini katanya ada satu cara ya yang Rasulullah lakukan itu bisa bikin kaya. Katanya dengan berdagang. Nah ini berdagang yang seperti apa yang bisa bikin kita kaya nih, langsung kaya nih. Mohon izin penjelasannya. Masya Allah. Jadi yang bisa kita lakukan supaya bisa kaya mendadak Iya. itu adalah Ya adalah
Mau tahu nggak? Mau. Banget apa aja? Mau tahu banget. Ntar kita lakukan, kita Begadang. jelaskan salah satu ini. Ya nanti buat jamaah yang ada di rumah ya, mohon sabar dulu. Nanti kita akan dengarkan jawabannya setelah satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.